أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya memberikan kita karunia dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat iring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak juga lupa kita limpahkan kepada para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah umat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hanya dengan bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepadanya dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun dan mendatar yang tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Wa tazawwazu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Dalam sebuah perjalanan panjang kita harus menyempatkan diri, berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung, menghisap yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla ayyuhasabu wa tazattaku lil ardil akbari wa innama yakhifu lil hasabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafasahu fid dunya. Yang artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Sementara dalam Al-Quran juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wallahu innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari perintah Allah dan Rasul serta melihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri. Yang pertama adalah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan mengintrospeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup, sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dalam perjalanan selama ini. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Apakah manfaat ataukah mudarat? Atau apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surat Yasin ayat 65. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik, dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama, buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif hari ini dan yang hari akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amlihi fasahuwa rabi." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Mengoreksi diri sebagai sarana meningkatkan rasa syukur. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap hari. Terlebih saat ini kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah dan akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah, yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyul la ilaha illahu fad'u mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta arhamur rahimin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala